Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang bangkrut karena hobi ngutang. Yang bangkrut karena judi online. Sekarang yang banyak rumah tangga orang Islam rusak gara-gara online. Anaknya game online, suaminya judi online, istrinya pinjam online, anak mantunya belanja online. Akhirnya berakhir pada kebangkrutan. Kenapa banyak orang ngutang? Bukan karena tidak ada rezeki dari Allah, tapi gaya hidup kita yang melebihi rezeki dari Allah. Maksudnya apa? Bu Bapak, kita bisa ngutang karena selera hidup. Allah kasih kita rezeki 3 juta per bulan. Agar tidak ngutang, gaya hidup pun cukup 2 juta per bulan. Allah kasih kita rezeki 3 juta per bulan, gaya hidup pun 2 juta aja per bulan. Insya Allah cukup. Tapi yang membuat kita ngutang, rezeki dari Allah 3 juta, gaya hidupnya 2 juta. Akhirnya pinjam online. Akhirnya ngutang kiri kanan. Dan pada saat ada utang, maka biasanya orang yang banyak utangnya jadi pembohong. Biasanya yang banyak utangnya memutuskan silaturahmi. Kenapa? Dia menghindar terhadap orang yang punya duit. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ibu-ibu masih ingat COVID 3 tahun lalu? Itu kan ada perintah dari Pak Camat, pakai masker, jaga jarak, pakai masker, tiap hari diumumkan. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Ayat ini Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gondrong. Masya Allah. Bu, saya ini sepanjang sejarah jadi pendakwah dari Sabang sampai Merauke, saya lihat ribuan kepala desa, baru di tempat ini yang ada gondrong. Pasti ini Pak Desa spesial ini Bapak ini. Masya Allah, luar biasa ini Bapak ini. Semoga Allah lindungi Bapak ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, pelan-pelan. Kalau ustadz mati siapa ceramah? Kita, tapi kalau saya Pak, tidak ada masalah. Bapak-bapak duluan, saya belakang, boleh. Atau saya di belakang, bapak duluan, monggo. Piye kabare Mas? Nje? Purole duit kera-kera ngopo lo, barasa sisa kowe. Nje Mas? Nje. Hei, mati. Kematian bukan soal sakit. Kalau mati harus sakit, tidak ada orang sehat yang mati. Tapi berapa banyak kawan saya sehat walafiat wafat. Kalau kematian harus tua dulu, tidak ada cucu yang duluan wafat daripada kakeknya, tapi berapa banyak cucunya dulu wafat daripada neneknya. Mati itu bukan nomor urut.
Mati itu nomor undian. Siapa yang tiba saatnya, nih, muka-muka sakaratin waktu. Tiba saatnya, pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya Allah ingin sampaikan, dasat, hati-hati, kamu ngaku Islam. Pak Camat, hati-hati, ngaku Islam. Pak Desa, hati-hati, ngaku Islam. Tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima uang serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau ketawa baru kau semua pelakunya. Ibu, ada yang sudah terlanjur terima serangan fajar? Ada. Kata Nabi hanya dua solusinya. Satu, kembalikan. Jadi yang sudah terima uangnya caleg, kasih kembali, terutama yang tidak terpilih. Kalau sudah habis Ustadz, solusinya yang kedua, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Bu, ibu, kalau terima uang 500.000 kaya tidak? Kaya tidak? Bapak-bapak menolak uang 500.000 miskin tidak? Miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti 500.000 menentukan masa depan Kutai Kartanegara. Bapak kalau terima sogo, ibu menerima sogo, itu maknanya kamu tutup masa depan anakmu bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pemimpin. Kalau kau terima duit 700.000, itu artinya kau tutup masa depan anakmu supaya bisa jadi anggota DPR. Kenapa? Hanya bisa yang bisa punya duit yang bisa jadi anggota DPR sekarang. Maka ibu bapak, bulan 11 yang akan datang akan ada pemilu. Akan ada pemilihan kepala daerah. Jangan kau pilih dia karena kau disogok. Jangan kau coblos dia karena kau disogok. Tapi pilihlah yang betul-betul bisa menyelamatkan kampung kalian, masa depan kalian di Kutai Kartanegara ini. Dari saya kuliah terkenal Kutai Kartanegara ini kaya dengan tambang. Iya toh? Banyak tambangnya. Tadi kita melewati salah satu perusahaan besar, tapi kenapa jalannya kayak jatuh saya punya kancing baju? Kenapa? Karena itu kalian semua mau disogok. Bahkan saya lewat tadi, kalau kau tolak orang-orang yang mau sogok kamu, maka terpilih pemimpin yang memikirkan rakyatnya dan hanya takut kepada Allah. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah, saya sayang kalian karena Allah. Jangan gara-gara 300.000, gara-gara 500.000 kau gadaikan akidahmu dan kau bisa berdampak kepada hancurnya masa depan negara, hancurnya masa depan kampungmu, dan suramnya masa depan akhirat kelak. Ibu-ibu, bisa tolak serangan fajar? Kenapa cuma 20?
Bisa tolak serangan fajar? Bapak-bapak bisa tolak serangan fajar? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji di bulan 11 kelak, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Mulai cemas ini ibu-ibu. Saudara, Bapak Ibu, cintai negaramu. Salah satu caranya, pilih pemimpin bukan karena kalian disogok. Anda tidak akan bangkrut kalau menolak 300.000. Bapak Ibu tidak akan mati kalau menolak 300.000. Tapi kalau kau tolak 300.000, insya Allah 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Kutai Kartanegara akan makmur karena Allah titipkan banyak tambang di tempat ini. Pertama, oleh-oleh. Ibu-ibu, halo? Ada ndak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada ndak? Ada ndak? Semua kita punya masalah. Pak Desa, dulu apa masalahnya? Mau terpilih, ya kan? Sudah terpilih, selesai masalahnya. Nggak, mau 2 periode, iya kan? Ayo, Pak Camat, apa masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Iya toh? Semua kita punya masalah. Ayo, waktu menikah, apa masalahnya? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya. Mau punya anak. Sudah punya anak, apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Ada orang sudah menikah, mertuanya baik, apa masalahnya? Tidak punya anak. Bertahun-tahun menikah, tidak punya anak, ada rumahnya, mertuanya baik, mobilnya ada. Tapi apa masalahnya? Tidak punya keturunan. Ada keturunan, rumah baik, mertua baik, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya toh ibu? Ibu-ibu, Pak, istri cantik kau kira bukan masalah? Masalah kalau istri cantik. Kenapa? Digoda orang, Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri dihina tetangga, kita lagi malu jalan sama dia. Ada kawinan, duluan aja dek, nanti saya menyusul. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya menceret. Istri jelek, masalah. Istri cantik, masalah. Ayo. Semua kita punya masalah. Maka oleh-oleh pertama, ketika ada masalah, Allah tidak perintahkan kamu jadi anggota dewan dulu. Allah tidak perintahkan kamu jadi gubernur dulu. Allah tidak perintahkan kau kaya dulu. Allah cuma minta 2 kalau ketika ada masalahmu. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Maka begitu ada masalah dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, begitu ada masalahmu, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa, oh, salat saya belum beres. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi bukan ingat Allah. Apa yang kau ingat? Motor yang kau lupa kuncinya. Wih, melengket kuncinya. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka begitu ada masalah, perbaiki sholat. Itu aja. Ibu-ibu, hei, hei, saya sholat Ustaz, tapi ibu tidak ikhlas, tidak serius. Kenapa Ustaz? Ada yang tanya saya, Ustaz, boleh tidak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas. Ya boleh, tapi itu menunjukkan kamu tidak serius. Mana kalau kau ruku?
Hei, Bu, Ibu, coba Ibu menghadap sama Pak Kades tidak pakai. Dia tempelin kau istrinya. Hai, keluar kau. Iya toh? Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main. Allah. Wah. Kamu. Ihdinas. Sholat. Masa sholat sampai garuk-garuk pantat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu kan? Bapak-bapak, begitu masalahmu bertumpuk, pasti kau tidak sholat. Adik-adik, kalau kau mau sukses, sholat aja pelihara. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah atur rezekimu. Artinya, kecil buat Allah jadikan kalian kaya. Kecil buat Allah jadikan kalian tentara. Kecil buat Allah jadikan kalian lulus polisi. Yang penting Allah minta perbaiki sholatmu. Saya sholat Ustaz, rajin sholat Ustaz. Kenapa Allah tidak kasih saya? Percaya apa yang kamu minta tidak baik. Sudah rajin sholat Ustaz, berjamaah aja di masjid, sholat sunnahnya setiap malam. Tapi saya minta, kok Allah tidak kasih? Percaya apa yang ibu minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suamiku bisa beli mobil. Tiap malam ibu sholat tahajud, pagi ibu sholat duha. Kok Allah tidak kasih? Allah tahu kalau ada mobilnya dipakai tabrakan suamimu. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika ajal menjemput, yang pertama diperiksa bukan puasa. Yang pertama diperiksa bukan haji. Yang pertama diperiksa bukan zakat. Pertama diperiksa sholat. Siapa yang mendaki dunia akhiratnya selamat? Sholat. Oleh-oleh yang kedua, sabar sholat. Yang kedua, perbanyak bersolawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah bayar zakat, Allah tidak menunaikan bayar zakat. Tapi Allah perintah kita selawat. Dengar firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik solawat. Maka tidaklah pantas bersalawat kepada Nabi sambil merokok. Salatullah. Tidak pantas, karena Quran mengajarkan bersalawat dengan sebaik-baik sikap. Tidaklah pantas kalian bersalawat sambil makan. Tidaklah pantas kalian bersalawat sambil bercerita ngalor ngidul. Bersalawat kata Allah, yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat. Apa keutamaan solawat? Satu, ada yang tanya, Ustaz, kenapa doaku tidak dijabah? Saya berdoa setiap saat, kenapa doaku tidak dijabah? Salah satu sebabnya tidak bersalawat. Karena dalam hadis Nabi jelaskan, siapa yang berdoa tidak diawali dengan salawat dan tidak diakhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka mulai besok praktekkan Bapak Ibu sekalian, kalau mau berdoa, salawat dulu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Boleh ibu sambil sahdu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Saya kalau di Sulawesi, saya salawat begini, jamaah semua ikut. Di sini dilihat saya. Kau kira saya nyanyikan kau? Seolah-olah ada Nabi di depan kita, kita jabat tangannya, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, sambil ibu curhat. Ya Allah, saya punya hajat yang besar. Engkau melarangku meminta kepada selain Engkau ya Allah, maka aku datang menghadap kepadamu, meminta kepadamu. Ud'uni astajib lakum, katamu ya Allah. Berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Maka aku datang kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kelulusan anak saya. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, tambahkan rezeki saya ya Allah. Engkau melarangku meminta kepada selain Engkau, maka aku datang meminta kepadamu. Ya Allah, inilah doa saya. Kabulkan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kenapa usap wajah kalau selesai doa? Karena itu yang lebih pantas. Amin ya rabbal alamin. Masa ibu berdoa amin ya rabbal alamin? Bisa bapak bayangkan. Sekarang pikir, kenapa doaku? Oh, berarti selama ini saya tidak bersalawat. Awali doa salawat, akhiri dengan salawat. Yang kedua, kehebatan salawat tadi, ibu bapak, nanti di akhirat ketika ditimbang pahala kita, ketika masuk salawat itu, maka salawat itu akan memperberat timbangan kebaikan, sehingga dosa-dosa tadi yang berat terkalahkan oleh salawatnya Rasulullah Muhammad kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, mau ujian salawat. Jadi tidaklah salah guru-guru kita, ulama-ulama kita dulu menganjurkan, jika ada yang kau inginkan, salawati dia. Adik-adik cowok, ada cewek yang kau senang, kamu mau sama dia, dia juga mau muntah lihat sama kamu. Kau bayangkan wajahnya, kau duduk selesai sholat duha, selesai sholat hajat, bayangkan wajahnya, salawati dia. Ya Nabi salam alaik ya Rasul. Gadis, jangan istrinya orang kau salawati. Bersalawat. Ada sesuatu yang kau inginkan, mau beli motor, mau beli mobil, sudah ada rezekimu tapi tidak cukup, salawat kepada Allah, salawat kepada Nabi, biar Allah yang cukupkan. Ibu-ibu, ada suamimu kasar, salawati ketika dia tidur. Dia tidur ibu, salawati. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli. Tiba-tiba bangun, apa kau? Tidak, saya sayang kau mas, aku salawati jidatmu supaya kau berhenti marah-marah. Begitu juga bapak-bapak, kalau istrimu suka ngomel, salawati. Ibu-ibu jangan juga suka ngomel. Anjurkan sholat, kiatkan salawat seperti ini. Jangan lupa sadarkan masyarakat kita untuk sedekah. Kenapa sedekah Ustaz? Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dia tertolak dari bala bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekahlah. Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang yang pelit atau dermawan? Oh, bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ustaz, tapi kan saya miskin. Sedekah
tidak mesti sama sedekahnya orang kaya dengan orang miskin. Kalau sedekahnya orang kaya barangkali sekali bersedekah dia beri makan 100 orang. Tapi kita yang miskin sedekah Jumat berkah besok 2 bungkus nasi bungkus, bawa ke masjid, kasih Pak Imam, kasih khatib, lalu berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku, mudah-mudahan Jumat yang akan datang saya bisa bawa 5 bungkus. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang bangkrut karena hobi ngutang. Yang bangkrut karena judi online. Sekarang yang banyak rumah tangga orang Islam rusak gara-gara online. Anaknya game online, suaminya judi online, istrinya pinjam online, anak mantunya belanja online. Akhirnya berakhir pada kebangkrutan. Kenapa banyak orang ngutang? Bukan karena tidak ada rezeki dari Allah, tapi gaya hidup kita yang melebihi rezeki dari Allah. Maksudnya apa? Bu Bapak, kita bisa ngutang karena selera hidup. Allah kasih kita rezeki 3 juta per bulan, agar tidak ngutang, gaya hidup pun cukup 2 juta per bulan. Allah kasih kita rezeki 3 juta per bulan, gaya hidup pun 2 juta aja per bulan, insya Allah cukup. Tapi yang membuat kita ngutang, rezeki dari Allah 3 juta, gaya hidupnya 2 juta. Akhirnya pinjam online, akhirnya ngutang kiri kanan. Dan pada saat ada utang, maka biasanya orang yang banyak utangnya jadi pembohong. Biasanya yang banyak utangnya memutuskan silaturahmi. Kenapa? Dia menghindar terhadap orang yang punya duit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, menjelang pilkada, jangan berpecah belah gara-gara beda pilihan. Jangan berpecah belah gara-gara beda pilihan. Jangan dengar janji-janji kampanye yang bisa menghasut. Saudara-saudaraku para calon bupati, jangan bodoh-bodohi masyarakat dengan janji-janji yang tidak bisa kalian lakukan. Kepada tim sukses, jangan memecah belah masyarakat kita. Karena kalau sudah putus persaudaraan, susah lagi menyambungkan. Oleh karena itu, pesan terakhir kita ini, hadapi pemilu ini dengan tetap berpegang kepada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilihan boleh beda, tapi jangan bercerai-berai. Pilihan boleh tidak sama, tapi jangan bermusuhan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, masih ingat pemilu 2019? Ibu-ibu masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa calonnya yang bertanding waktu itu? Calon presiden, siapa? Siapa? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Bertengkar, satu paket. Jangan lihat tim sukses. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar dia mau jadi menteri. Tim sukses saling menjelek-jelekan, wajar dia mau dapat proyek. Tapi kalian yang bertetangga, 2019 sampai sekarang masih baku musuh. Itulah yang disebut beleng-beleng. Kamu tidak dapat apa-apa. Apalagi pilkada yang akan datang. Silahkan pilih calonmu, tapi jangan saling menyerang. Silahkan jagokan jagoanmu, tapi jangan jelek-jelekkan calon orang lain. Tetap pegang, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.